berani ngembah lah istilahnya. Nggak ada yang berani masuk hutan sini lah. Nggak ada yang berani masuk. Tapi kenyataannya memang iya. Yang mengeri-ngeri lah. Badannya besar ya. Kepalanya itu kayak serigala itu ada. Kan jarang orang-orang ke sini ya. Sampai bilang itu, loh Pak, sampean kok berani? Padahal di sini sudah terkenal hutan yang angker. Terus jawab saya itu, saya ini butuh makan. Jadi ya berani itu karena terpaksa. Ini tuh kalau dilihat dengan kasat mata kan ya seperti ini nih Mas ya. Hutan biasa. Iya hutan biasa. Jadi kelihatannya manusia lumrah dengan kenyataan yang begitu-begitu itu lain. Berarti bisa dibilang bahwa hutan ini tuh merupakan perkampungan siluman, ngoten Pak ya. Memang iya. Teman-teman, kini kita mau menuju ke lokasi di mana ada satu keluarga hidup di tengah hutan ya. Nah ini kita repot mencari jalannya. Nah itu ada Wiro Sableng itu ya, yang mencari lokasi jalannya itu ya. Kelihatan tuh. Nah seperti apa lokasi di sana? Oh iya, insya Allah ya. Oh iya iya. Nah ini kita menunggu teman-teman ya. Ternyata kodenya ada suara anjing ya. Nah, melewati hutan bambu ini ya, bagus ya. Oh ternyata kalau lewat di atas anjingnya ini, anjingnya tadi ya, semakin dekat, aman nggak Pak? aman, nanti orangnya anu kok nanti keluar. Ternyata ini anjingnya sebagai penjaga di sini. Iya penjaga, iya. Lihat ya Pak. Diikat ya Pak ya? Enggak dilepas biasanya. Dilepas ya Mas. Penjaganya. Anjingnya itu diikat Kak atau tidak? Oh diikat kayak Iya. teman-teman ya. Jadi ini adalah anjing pemilik teman-teman ya, pemilik dari lokasi ini teman-teman. Iya. Itu yang dia. Oke. Anjing ini saja penjaga lokasi. Oke, kita akan lanjut menuju ke rumah beliau. Jadi kita harus hati-hati. Apa Kang? Ada apa Kang? Ada ular teman-teman. Jadi Terbangnya ular Jawa ya, warna coklat. Oh yang mematikan itu ya? Ya, menenangkan. mana? Bagaimana Kang? Ambil amannya saja ya. Apa? Dicandang, dicandang. Ada talinya ya? Oke. Dikat. Permisi. Tapi diikat. Aman. Ini nunggu. Jangan pikir ya. Nah ini, itu rumahnya bosku ya. Kita udah nyampe di rumahnya.
Iya. Nah ini ada buat kolam ikan ya. Assalamualaikum. Nah ini kita sambil menunggu bapaknya ya. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kita sudah sampai ya di sebuah kediaman, rumah di bawah lembah, di bawah jurang Pak nggih. Yang dimana kita harus melalui medan yang cukup ekstrim, menuruni perbukitan dan menyeberangi sungai. Di sini kita sudah, ya alhamdulillah sudah bertemu ya, bisa bertemu dengan penghuni dari rumah di tengah hutan. Paring asmo sinten Pak jenengan Pak? Kulo paring asmo Pak Soleh. Kalau ibu siapa namanya? Pak ibu ini ku Bu Simpen. Bu Simpen ya, Okay. Pak Soleh dan Bu Simpen. Suami istri yang hidup di hutan ini sudah berapa tahun Pak Soleh jenengan tinggal di sini? Kulo mengembara maksud tengriki niku sampun sekitar 19 tahun Ya. atau 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Pak Soleh, mohon maaf kalau bisa, karena ini penonton kita kan menyebar kemana-mana ya, Iya. bahasa Indonesia Pak nggih. Oh, ngoten nggih, Campur-campur nggih. Jawa mboten napa nggih. Nggih. Karena nanti kalau Jawa tok, nah, aku nggak Ya, bisa sebagian nggak ngerti. bahasa Jawa kan ngeten. Nggih. Oke. Hidup di tengah hutan ya sudah kurang lebih 20 tahun. Tentu keluh kesah suka duka jenengan alami Pak. Ya Pak Soleh ya. Iya. Di sini jenengan tinggal hanya berdua. Kalau anak dan istri, anak dan cucu sudah punya cucu kan? Iya, Ya, sudah punya cucu berapa Pak Soleh? sudah punya cucu 4. Kalau anak? Kalau anak ini punya anak 5 5 anak ya. Mereka tinggal di kampung. di kampung. Iya. Dan Ya, eh, apa itu? Sekali-sekali itu sambang sini. jadi anak jenengan yang ke sini, Iya, bukan jenengan yang ke kampung. bukan anak saya yang ke sini ya. Kadang-kadang itu kan anak 5 itu yang satu udah meninggal. Jadi tinggal 4. 4 ya. Itu kadang-kadang ke sini tuh gantian. Nggih. Ya sama cucu. Kalau saya kangen cucu gitu, saya ya nggak saya WA ya, saya angen-angen gitu aja. Dibatin ya. Iya, saya angen-angen itu ya alhamdulillah bisa Tembus itu, Pak, ya? Iya, bisa terwujud ya Kontak ke sini. batinnya itu nyambung. Iya. Melebihi sinyal HP ya. Iya. Kalau di WA pun di sini untuk jaringannya Iya, jaringannya sulit. bisa. Tapi HP punya Pak ya? HP punya tapi kartunya itu tertentu. Kalau ya. kalau nggak eksis itu nggak bisa, Nggak nyambung. nggak nyambung. Jadi Untuk itu Pak, untuk listrik atau penerangan di malam hari jenengan pakai apa ini? Tenaga kalau namanya di sini itu kan lama ya, jadi macam-macam. Pakai diesel ya, Genset. pakai diesel, genset itu Oke. pernah. Terus namanya di hutan ya, terus penghasilan kan nggak menentu. Jadi bensinnya nggak nggak kesampaian. gitu ya. Jadi 1 minggu itu habis berapa, terus pengeluaran banyak, penghasilannya nggak ada. Terus pakai kincir, ya pakai kincir. Jadi anak saya itu yang nomor 1 kan agak ngerti apa itu Elektronik. elektronik, Oke. jadi pakaikan kincir, pakai kincir. Terus kincir itu mudah rusak karena airnya kan dari atas, airnya lebat, Iya. terus gampang Dinya- dol, ya, gampang- dinamonya iya, air. terus nggak jadi. Terus sekarang itu pakai apa? Pakai panel Tenaga tenaga surya. surya itu dulu itu anak saya itu bikin sendiri ya, itu apa namanya,
panelnya itu ya rakit sendiri gitu ya Pak sendiri, Soleh ya. terus mesinnya itu ya ngerakit sendiri dulu tuh. Terus kok mudah rusak, terus terus dibelikan, ya itu ya anak saya, kalau saya ya nggak ngerti. Setelah itu ya sampai sekarang itu. Jadi sampai sekarang untuk penerangan dan ngecas HP mungkin ya, Iya, itu ngecas pakai HP. panel tenaga itu. surya gitu Iya, ya. tenaga surya itu. Dan ini kan tentunya untuk kehidupan sehari-hari juga jenengan butuh konsumsi atau makan. Untuk belanja ke pasar itu anak yang membelanjakan atau jenengan belanja sendiri? Kalau belanja ke pasar, anak kan kesininya tuh nggak tentu. Kadang-kadang ya kesini, kadang-kadang ya enggak. Jadi ya belanja sendiri. Ke pasar belanja Pasar, sendiri. kadang-kadang ya pasar Trawas. Itu berapa hari sekali Pak Soleh? Kalau ke pasar itu jarang. Jadi ya paling cepat itu 15 hari. Menyesuaikan kebutuhan ya. Iya, jadi beli beras berapa, kira-kira jadi 15 hari. Itu kan antara sini dengan pasar kan lumayan jauh. Jenengan ke pasar itu jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki, terus kadang-kadang di jalan itu kadang-kadang ketemu temen gitu. diantar. Tapi kalau ke sananya ya jalan kaki. Jalan kaki, ya. Dan bisa dengan hidup seperti itu bisa mampu bertahan sampai 20 tahun, ini sangat luar biasa sekali. Dan jarang ya orang di era sekarang Pak Soleh ya yang mampu menjalani kehidupan seperti jenengan. Iya. Itu jenengan juga punya misi berkebun ya di sini. Iya. Ya untuk kebutuhan, untuk kehidupan, menyambung hidup kan ya. Iya. Untuk bercocok tanam kan ya. Iya. Hewan-hewan di sini banyak ya Pak ya. Kalau hewan-hewan itu kata celeng ya. Ada itu ada kijang. Masih banyak ya. Ya nggak banyak, kalau celeng banyak. Kalau Kalau celeng kijang ya. itu ya hanya beberapa gitu aja. Monyet juga masih banyak ya. Kalau monyet banyak. Banyak ya sini. Iya. Terus ada ada landak yang ada durinya kayak itu. Iya, Ada durinya landak, itu, iya. landak itu. Tapi dibantu sama si guguk ya. Iya, ya Biasanya itu. Memangnya itu. Ada berapa ekor guguknya itu, anjingnya itu Pak? Anjingnya itu dulu tuh 2. Terus sekarang ini tinggal 1. Ya gitu. Terus ngejar celeng ya. Ngejar celeng, terus yang 1 itu agak pemberani gitu loh anjingnya itu. Yang 1 agak pemberani, jadi celeng itu waktu itu banyak. Celeng kalau nggak salah itu ya 5 atau 6 celeng itu diserang aja. Kalah akhirnya. Terus akhirnya yang 1 itu kena celeng, entah diapakan ya. Terus yang 1 itu pulang. Jadi yang 1 saya cari sampai jam 1 malam tapi nggak ketemu. Nggak ada batangnya yang nggak ada. Jadi kayak hilang Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Jadi sekarang tinggal 1. Ya itu Mas, ibaratnya itu teman sejati. Iya, teman Untuk sejati ya. mempertahankan tanduran saya ini. Untuk menjaga tanaman. Iya, untuk menjaga tanaman semua ini yang bisa diserang sewaya-waya kan. Waktu-waktu bisa diserang. Itu ya itu yang banyak. Saya nggak bisa membayangkan Pak. Ini kan benar-benar di bawah jurang ya, rumah jenengan ini kan di bawah jurang Pak ya. Iya. Kiri kanan ya, atas itu sudah perbukitan. Ini kalau hujan Pak, nggak terasa ngeri atau takut gitu jenengan, petir gitu. Kalau ngeri, takut itu ada. Memangnya ada. Manusiawi ya Pak ya. Iya, soalnya ya dalam pikiran saya itu kalau takut terus di rumah ya nggak punya apa-apa gitu. Terus orang itu bahkan orang tua, kalau anak-anak kan udah mandiri ya. Iya. Bahkan orang tua kan ya butuh makan. Jadi istilahnya itu mempertahankan makan lah. Ya, demi keberlangsungan Iya. hidup kan ngoten nggih. Pak Soleh, awal saya sempat mendengar bahwa rumah yang jenengan huni ini dulu merupakan hutan yang terkenal wingit. Iya, angker, memang angker sekali. Boleh diceritakan Pak, awal mulai Bapak alas ini mengalami kejadian mistis apa, terus hutan ini namanya apa Pak?
Monggo diceritakan. Dulu ini nggak anu ya, nggak, istilahnya itu nggak gawe-gawe. Iya. Jadi cerita yang sebenarnya. Dulu di sini tuh ya, waktu saya mau mbapat ini, mau saya cocok tanam ini ya, itu kayak berani kayak enggak. Terus mendengar ceritanya orang itu loh, di sini tuh nggak ada yang berani berani ngembah lah istilahnya. Nggak ada yang berani masuk hutan sini lah. Nah, nggak ada yang berani masuk dulu itu. Tapi kenyataannya memang iya. Jadi saya babat ke sini tuh ya. Kalau siang itu babat, malam itu bermimpi, wah, kelihatan apa saja. Apa saja Pak itu? Apa saja, ya orang yang bagaimana, orang yang yang mengeri-ngeri lah orangnya itu. Sosok penampakan. Iya, Menyerupai manusia, gitu. Iya, kadang-kadang itu ya badannya besar ya. Terus kepalanya itu kayak serigala itu ada. Manusia berkepala serigala. Iya, itu ada. Di sini itu ada. Itu awalnya dengan membabat hutan Iya. ini. Awal itu. Terus kadang di sini tuh kan jarang orang-orang ke sini ya. Itu sampai bilang itu, loh Pak, sampean kok berani? Padahal di sini sudah terkenal hutan yang angker. Terus sampean kok berani? Terus jawab saya itu, saya ini butuh makan. Terus nggak berani. Terus bagaimana? Jadi ya berani itu karena terpaksa. Itu cerita kenyataan betul. Setelah itu ya di sini tuh ini tuh kalau dilihat dengan kasat mata kan ya seperti ini nih Mas ya. Hutan biasa. Iya, hutan biasa. Tapi kalau namanya saya itu di sini udah lama ya. Kenyataannya di sebelah sana itu ada jalan besar. Jalan besar. Jalan besar. Seperti aspal gitu. Iya, ya itu. Terus ada pasar. Pasar. Itu kenyataan betul. Ada pasar. Pasar gaib tadi Pak ya. Mungkinan begitu. Ramai juga Pak pembelinya. Iya, ya banyak. Iya, banyak. Terus pernah ya, kalau saya kan cerita sendiri kan dibilang mengada-ngada kan bisa. Terus anak saya yang pertama itu pernah menginap di sini. Terus malam itu saya ajak, tapi kalau nggak bakar apa-apa nggak bisa Mas. Bakar apa itu maksudnya? Ya bakar Dupa. kemenyan atau Oh, dupa itu nggak bisa kelihatan. Terus saya sama anak saya itu sama-sama membakar dupa ya. Terus anak saya itu ya juga kelihatan. Apa? Ya seperti itu tadi. Pasar itu. Iya, pasar itu ya ada di sungai itu ya, sungai besar itu jalan. Jadi kelihatannya manusia lumrah dengan kenyataan yang begitu-begitu itu lain. Tapi kenyataannya memang iya. Berarti bisa dibilang bahwa hutan ini itu merupakan perkampungan siluman kan Pak ya? Kemungkinan bisa. Iya. Karena banyak makhluk yang tak kasat mata itu sering muncul dan Iya, berbagai sering muncul. rupa gitu ya. Kadang-kadang itu Mas, ya kadang-kadang. Ya entah saya udah di sini lama ya nggak tahu ya. Itu kadang-kadang pernah kelihatan, ya kelihatan biasa itu loh. Kelihatan tapi misalnya sekarang di sini ya, Iya. seret ke sana, tapi kelihatan. Berjalan gitu ya. Tapi jalannya itu nggak seperti manusia biasa, enggak. Tapi jalannya itu ya kelihatan seret. Dari jalannya nggak kelihatan, tapi ada sana kelihatan seret gitu loh. Itu kenyataan betul itu di sini tuh. Tapi keberadaan mereka walaupun sering menampakkan diri, pernah nggak mengganggu keluarga jenengan? Misalnya mengganggu dengan bahasa jahilnya mereka itu kasar apa gitu, pernah nggak? Ya, Pernah.
saya sendiri ya nggak ingin ya, iya. tapi nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau kelihatan menampakkan iya, diri. menampakkan itu sering. Kadang-kadang suka manggil, Mas. Manggil, Pak. Manggil. Seperti orang gitu ya? Iya, suka manggil. Kadang-kadang sampean saja nggak percaya. Kadang-kadang ya pinjam apa gitu. Seolah-olah itu memang seperti manusia yang butuh orang lain gitu, minjam alat apa gitu. Minjam yang kebetulan itu minjam sewur. Nah, Gayung. ayo itu dipinjam tuh, kenyataan betul Itu itu. laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Iya. Yang ya seperti orang biasa ini ya, ada yang tidak kelihatan matanya nggak lihat, nggak bisa lihat, ada yang matanya yang lihat ya cuma satu gitu. Ada. Kacat ya Pak? Matanya. Iya. Jadi kalau misalnya di sini dulu kan banyak kayu-kayu, Mas. Iya, iya, iya. Banyak kayu besar-besar di sini itu. Ada yang saya bakar, ada yang saya potong ya. Itu kalau mau motong ya istilahnya kalau orang biasa ini ya pamitan lah, Izin, Pak. izin. Itu sih ya, izinnya kayak orang seperti itu ya, izinnya ya nggak kayak izinnya saya sama sampean. Izinnya itu lain. Pakai doa-doa Iya, mantra-mantra gitu. doa itu memang. Jadi bukannya saya ini menyombongkan diri, punya begini, punya begitu, enggak. Tapi memang kenyataannya begitu. Jadi kalau misalnya kayu sak gini pernah saya potong, kayu sak gini. Di sini tuh kan ada kayu kayu gondang tuh besar. Itu saya potong. Berarti Pak, kehidupan jenengan yang berada di tengah hutan ini dikelilingi makhluk-makhluk yang Iya. tidak kelihatan ya. Iya. Tapi memang betul. untungnya mereka itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu, cuma Iya. apa namanya? Ya, Menampakkan diri. ya, menampakkan. Kalau untuk wilayah yang jenengan tempat ini itu perhutani Pak ya? Perhutani, Perhutani. Wilayah Perhutani. Trawas. wilayah Trawas. Trawas ya, Iya. perbatasan ya, Pacet dan Trawas mungkin ya. Bukan, Kalau iya, sini itu Trawasnya. ini Trawas. Sana kalau Pacet ya? Ini Pacet. Ya, sudah Iya. perbatasan ya. Iya, Di perbatasan. sekat sungai ngaten. Iya, tadi perbatasan sungai itu. Yang paling ini yang terakhir Pak Soleh. Kalau kita gali panjang lebar, tentunya jenengan cerita ini dengan durasi yang cukup lama ya. Kita Iya. coba kita persingkat intinya saja. Jadi selama tinggal 20 tahun di tempat ini, yang paling ekstrim jenengan alami kejadian mistis di lokasi ini apa? Yang paling ngeri lah menurut jenengan. Paling ngeri pokoknya. Apa? Coba diingat-ingat. Kalau kejadian yang paling ngeri, namanya orang di hutan ya. Waktu itu sekitar jam 5 sore lah, hujan lebat. Terus memang saya betul-betul nggak tahu. Terus di sini tuh ada suara itu kayak suara sepeda trail gitu. Malam apa siang hari? Apa? Siang atau malam hari? Ya sekitar jam 5, tapi hujan lebat. Sore. Iya. Tapi lama Mas. Terus apa? Terus istri saya tuh, ya namanya nggak ada teman ya, itu sudah kayak apa ya. Terus paginya nggak tahunya tanah longsor, Mas. Oh. Tanah longsor sebelah itu, ya saya yang sampai liwati Iya, 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 iya. itu. Jadi Tanah. suara tersebut itu merupakan pelambang Iya, tanah Pelambang longsor. akan Ya, terjadinya entah, masa longsor gitu ya. masa tanah itu bedah itu bisa bunyi. Apakah memang bunyi? Ya nggak tahu ya. Tapi itu saya sangat terkejut, sangat takut waktu itu. Iya. Jadi istri saya itu udah, sampean nggak usah takut. Memang di sini kalau takut udah minta tolong siapa? Di sini hanya aku, arek sampean. Atau lor atau gitu. Nggak ada yang dimintai Iya. tolong. Jadi ya minta tolong hanya kepada Tuhan. Iya. Jadi pasrah gitu Pak ya. Iya. Jadi suara seperti motor
mengaum seperti harimau itu di sore hari jam 5. Jam Dan 5. kejadian longsor itu seketika itu. Iya, Seketika itu. tapi nggak tahunya pagi. Oh, jenengan tahu longsornya itu pagi. Pagi hujannya Ya, sampai karena malam. saking derasnya hujan. Iya, terus gitu. pagi di situ sudah ada kira-kira kesininya ada kira-kira 60 meter lah. Jadi kalau kesininya ya Iya, Mumpul itu. lumayan parah juga. iya parah itu waktu itu. Jadi sangat takut. Untuk yang terakhir Pak Soleh sebagai penutup, ini yang rasa unek-unek ingin saya ketahui, kami ketahui, adakah cita-cita ke depan? Iya, iya. Ya namanya manusia biasa kan, Iya, ingin iya. hidup bermasyarakat, berbaur dengan masyarakat. Ada nggak cita-cita nanti kalau sudah tua saya ingin kembali ke desa atau seperti apa gitu kira-kira Pak? Iya, ada. Seperti apa? Ada. Apalagi kalau udah tua itu kan sakit-sakitan. Ya alhamdulillah sakit ya. Ya selama di sini nih ya nggak pernah lah sakit yang apa? Yang agak parah gitu ya, hanya sakit-sakit apa? Ngeluh gitu aja. Tapi akhir-akhir ini kan usia udah 71. Jadi ya anak-anak itu ya gitu. Udah Pak, pulang aja. Terus saya sanggup apa nyarikan makanan sampean. Oke, jadi ada desakan dari anak juga Ya, untuk supaya jenengan kembali lagi pulang ke kampung. Ya. Tapi untuk sementara ini masih belum, masih kuat gitu nggih Pak nggih. terus begini Mas ya. Pripun? Terus terang aja, saya ini kan butuh makan. Terus anak saya itu kan satu, yang satu kan mantu ya. Tapi kan belum tentu mantu sama anak saya itu apa dalam pikirannya sama kan, kalau belum tentu sih. Terus kebutuhan sehari-hari itu banyak. Jadi saya bilang begini, ya Bapak ya ingin pulang, cuma istilahnya Bapak ini apa cari uang lah, kalau bisa ya cari uang yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di rumah. Jadi istilahnya itu bekal Hari tua. iya bekal hari tua, entah Tabungan hari tua. apa cari apa itu nanam jahe, nanam apa itu, sekarang itu muncul pikiran begitu Mas saya. Jadi ingin apa supaya kalau pulang ya namanya orang tua ya pasti jadi beban anak itu pasti, tapi ya nggak terlalu berat gitu loh maksud saya. Jadi saya nggak mau bebannya anak itu terlalu berat. Jadi ya begitu, saya tak nanam-nanam. Di sini nanam-nanam itu ya apa hasilnya lumayan lah, lumayan. Jadi nggak begitu pulang terus langsung minta makan anak, terus satu anaknya sendiri, satu membantu. Kalau bilang jadi gawe kan nggak enak saya begitu Mas maksud saya tuh. Ya, Pak Soleh mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita. Jadi mungkin nanti ada yang kita ulas lagi, bisa dipart 2-kan dari kami. Ini tadi kita ke sini dadakan, jadi tidak membawa oleh-oleh. Mungkin nanti ada sedikit mentahan buat jenengan ya. Oh nggak apa-apa. Jadi satu tujuan kita ke sini untuk sambung tali silaturahmi dan Ya, mengungkap kemistisan yang ada di hutan ini. Dan alhamdulillah jenengan keluarga kita bisa bertemu. Yang awalnya sempat sanksi, nanti ada nggak kira-kira orangnya, kalau nggak ada kita paling pulang bajagung kan gitu ya. Kita mendoakan ya, monggo saling dungu-dungu Pak Soleh, kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat seger waras ngoten nggih, panjang umur, dan mungkin panjenengan dikabulkan apa yang diinginkan di hari tua, mendapatkan kehidupan yang layak dan hidup kembali bermasyarakat. Ngoten Pak Soleh nggih. Matur suwun dale, terima kasih waktunya. Kita sudah diajak ngobrol, kita sudah berbagi cerita tentang apa sebenarnya yang sebenarnya rahasia apa di balik rumah jenengan ini yang sebelumnya ternyata hutan angker, dan sampai sekarang pun hutan ini masih angker. masih angker. Jalmo moro jalmo mati katanya gitu.
Kampung Siluman. masih Oke. angker. Matur suwun Mas Saleh. Untuk tangan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.